Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rio Ramadan Nugroho, NIM A220190008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya mengenai PLP 1 di SMP Negeri 2 Kartasura. Yang pertama yaitu pendahuluan. Peningkatan syarat sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Salah satunya wahana untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut adalah pendidikan. Nah, di sini menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan mempunyai misi untuk membentuk warga negara yang cerdas, kreatif, serta partisipatif. Guru merupakan komponen yang penting dalam proses kegiatan belajar mengajar ketika materi akan diajarkan guru PPKN. Harus mampu menyampaikan dengan kreatif dan inovatif, sehingga siswa mengikuti kegiatan pembelajaran menjadi tertarik dan senang untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, di sini mengenai penjelasannya yaitu berdasarkan latar belakang tersebut, maka guru merupakan komponen yang penting dalam proses kegiatan belajar mengajar. Ketika materi akan diajarkan guru, PPKN harus mampu menyampaikan dengan kreatif dan inovatif. Dalam penjelasannya, guru sebagai fasilitator yang berperan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk siswa. Kekreatifan tersebut juga harus merangsang pemikiran peserta didik untuk aktif dalam materi yang disampaikan guru pada saat itu. Sebagai seorang guru, harus sekreatif mungkin bagaimana peserta didiknya terus aktif. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam pengamatan dengan judul Peran Guru PPKN untuk meningkatkan kemandirian dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran daring di SMP Negeri 2 Kartasura. Selanjutnya slide keempat. Nah, di sini ada metode. Ada beberapa metode. Yang pertama saya jelaskan yaitu dalam penelitian selama 2 minggu kami menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menekankan pada fakta di lapangan dan memberikan gambaran secara jelas. Nah, di sini kami data yang diambil bersumber dari data primer yang meliputi kepala sekolah, guru, peserta didik yang langsung diperoleh dari lapangan, serta data sekunder yang diperoleh dari pengumpulan sumber tertulis, kemudian dokumen yang sesuai dengan tema kajian. Kedua, teknik pengumpulan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga, analisis data dikumpulkan pada saat dan setelah pengumpulan data yang meliputi reduksi dan penyajian data. Nah, di sini penggambaran yang jelas dilakukan melalui wawancara subjek yang diteliti, yakni peserta didik kelas 8G di SMP Negeri 2 Kartasura. Melalui hasil wawancara dan data, maka ditarik kesimpulan yang kemudian disesuaikan dengan keadaan lapangan. Nah, kita masuk hasil dan pembahasan. Dalam kegiatan belajar mandiri, siswa dituntut untuk mengerjakan tugasnya sebagai siswa dengan baik, sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.
Menurut Toha Sublianto di Akses 20 Maret 2015, faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian dapat dibedakan menjadi dari dua arah. Yang ke satu, faktor dari dalam. Faktor dari dalam dari anak antara lain faktor kematangan usia dan jenis kelamin. Di samping itu, inteligensi anak juga berpengaruh terhadap kemandirian anak. Kedua, faktor dari luar. Faktor dari luar. Pertama, kebudayaan. Masyarakat yang maju dan kompleks memiliki tuntutan hidup cenderung mendorong tumbuhnya kemandirian dibanding dengan masyarakat yang sederhana. Kedua, keluarga. Meliputi aktivitas pendidikan dalam keluarga, kecenderungan cara mendidik anak, cara memberikan penilaian kepada anak, bahkan sampai cara hidup orang tua berpengaruh terhadap kemandirian anak. Ketiga, sistem pendidikan di sekolah. Proses pendidikan di sekolah yang tidak mengembangkan demokrasi, pendidikan dan cenderung menekankan indoktrinisasi tanpa argumentasi akan menghambat perkembangan kemandirian remaja sebagai siswa. Keempat, sistem kehidupan masyarakat. Sistem kehidupan masyarakat yang terlalu menekankan pentingnya hierarki struktur sosial, merasa kurang aman atau mencekam, serta kurang menghargai manifestasi potensi remaja dalam kegiatan produktif dapat menghambat kelancaran perkembangan kemandirian remaja atau siswa. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar. Yang pertama, memberikan dorongan atau menarik perhatian siswa sehingga mereka mampu berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kedua, menjelaskan tujuan instruksional, kemampuan dasar kepada siswa. Ketiga, meningkatkan kompetensi belajar kepada siswa. Keempat, memberikan stimulus, masalah, topik, dan konsep yang akan dipelajari. Kelima, memberikan petunjuk kepada siswa cara mempelajarinya. Kemudian, pada pembelajaran, peranan guru sebagai pengajar yang utama adalah mengkondisikan lingkungan belajar yang kondusif guna menunjang pembentukan kompetensi siswa. Model pembelajaran yang digunakan dipilih dan dikembangkan dengan tujuan dan dikembangkan untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa dalam berperan aktif pada pembelajaran. Adapun model pembelajaran yang digunakan guru PPKN dalam menyampaikan sesuai kurikulum yang berlaku dalam menghubungkan materi pelajaran PPKN, yaitu menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning. Nah, model pembelajaran yang digunakan dipilih dan dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa dalam berperan aktif pada pembelajaran. Penggunaan model pembelajaran yang tepat akan menentukan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Eni Sumiati, mengatakan bahwa materi pelajaran PPKN lebih cocok disampaikan secara kontekstual bukan tekstual. Mengapa? Objek materi pelajaran PKN berasal dari permasalahan-permasalahan di lingkungan sekitar yang up to date. Adapun model pembelajaran yang digunakan guru PPKN dalam menyampaikan materi pelajaran PPKN yaitu menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning. Dalam pembelajaran ini, materi pelajaran PPKN disampaikan sesuai kurikulum yang berlaku. Dalam meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran PPKN dengan kompetensi dasar mendeskripsikan pembelajaran kontekstual dengan melibatkan siswa yang aktif dalam aktivitas mengaitkan pelajaran PPKN dengan konteks kehidupan nyata yang dialami di lingkungan sekitar. Adapun wujud penerapan model pembelajaran CTL
dalam penyampaian materi pelajaran PPKN di kelas 8G sebagai berikut. Pertama, menggunakan kegiatan diskusi dalam pembelajaran PPKN. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Eni Sumiati mengatakan bahwa penyampaian materi pelajaran PPKN sebagai wujud penerapan model pembelajaran kontekstual, yaitu CTL. Pada kompetensi dasar, penyampaian materi pelajaran PPKN dilakukan melalui kegiatan diskusi untuk merangsang siswa aktif dalam menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata siswa. Materi pelajaran PPKN disampaikan secara fleksibel dan tidak kaku agar mendorong siswa aktif untuk mengaitkan antara pengetahuan yang dipelajari dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menggunakan kegiatan tanya jawab dengan menyajikan materi pelajaran melalui penuturan atau penjelasan lisan secara langsung. Menggunakan kegiatan tanya jawab dengan menyajikan materi pelajaran melalui penuturan atau penjelasan lisan secara langsung. Kegiatan tanya jawab dalam pembelajaran PPKN merupakan cara menyajikan bahan ajar dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban dari siswa. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan ditujukan untuk mendorong, membimbing, dan merangsang aktivitas dan kreativitas siswa dalam berpikir. Guru membantu siswa dalam berpikir untuk bisa mengerti lebih jelas, untuk mencari dan menemukan jawaban yang tepat dan memuaskan. Dalam pembelajaran PPKN, kegiatan bertanya ditujukan untuk menggali informasi dari masing-masing siswa, mengetahui tingkat pemahaman siswa, membangkitkan respon siswa, dan mengetahui sejauh mana kegiatan siswa dalam mengikuti pembelajaran PPKN. Ketiga, menggunakan kegiatan belajar menemukan dalam presentasi hasil diskusi. Menggunakan kegiatan belajar menemukan dalam presentasi hasil diskusi. Pada kegiatan pembelajaran ini, siswa melakukan eksperimen. Setiap siswa peneliti atau mengaitkan langsung peristiwa-peristiwa yang dialami siswa. Kegiatan penemuan merupakan penyampaian materi pelajaran yang menekankan pada pengalaman langsung yang telah dialami siswa. Pembelajaran penemuan ini disajikan pada kegiatan presentasi hasil diskusi yang memberikan kesempatan langsung kepada siswa untuk menemukan suatu pengetahuan dari pengalaman yang pernah dialami siswa. Nah, dari beberapa materi yang telah saya jelaskan tadi mengenai hasil PPT saya, dapat kita simpulkan mengenai berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis mengadakan pengamatan dengan judul Peran Guru PPKN untuk meningkatkan kemandirian dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran daring di SMP Negeri 2 Kartasura. Dalam mencapai kemandirian dan keaktifan, seseorang tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendasari terbentuknya kemandirian dan keaktifan tersebut. Kemandirian siswa dalam belajar dan melakukan aktivitas belajar atau kegiatan belajar sehari-hari di dalam lingkungan tempat tinggalnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.